Halo, salam olahraga. Anjay. Hari ini kita mau review tokonya yang ada di Kelapa Gading. Ini toko senior saya waktu di klub Suryanaga. Dia pernah ngelatih di Singapura juga dan buka toko di sini gitu. Jadi namanya tokonya Esa Sport di daerah Kelapa Gading. Oke, ikutin terus, sebentar lagi nyampe. Oke, nih ada kita masuk ya di Esa Sport. Nah, di Jalan Boulevard Raya PA 2 nomor 34. Oke, lanjut. Enggak, ini wah rame juga nih, lagi nyari nih. Oke, nih kenarin digital semua di sini. Dan ini ada yang unik juga. Wih, ini dia nih yang punya tempatnya nih. Woi, Esa Sport. Kok Halo, sehat kok? sehat. Gimana kabarnya? Api-api wae kok. Mantap. Sekarang junior saya udah jadi YouTuber nih. Lo emang harus jadi YouTuber kok. Wah, Iya. Terima kasih udah mengunjungin saya di Esa nih Sport. ownernya nih. Kebetulan dia senior saya. Dan pernah pelatnas juga loh, gini-gini dia. Lumayan setahun. Terus habis itu ngelatih di mana kok? Dulu sempat mati di Singapura. Di mana? Di Singapura. Terus Udah di Singapura. di Singapura berapa lama kok? 7 tahun. Wedan. Lumayan lah. Kalau mau berbagi ilmu boleh merapat. Oke. Saya pengen lihat raket-raketnya dulu ya kok. Kalau ini spesial koleksi saya pribadi ya. Nih koleksinya nih. Boleh. Ini apa kok? Voltric Lindan Force. Voltric Lindan. Ini apa dia emang? Keunggulannya apa nih? Dia batangnya agak kaku, agak berat kepala. Jadi kalau powernya besar buat nyemes enak banget. Ini nih ya teman-teman, nih Voltric Lindan. Ini udah JP kok ya? SP. SP dia kok. Terus sama ini. Dan yang ini Mizuno ya. Fortius 10 Quick. Mizuno apa kok? Quick. Oh, Quick yang special edition. Fortius Special Edition. Dan di sini ada tanda tangannya Legend brother. Tapi sekarang udah pindah dia. Ini juga raket Nanore 900 Bayonex ya. Yang satu ini adalah edisinya Hasan. Mana coba lihat kok. Mana? Oh iya nih ya, Muhammad Atar kok. Muhammad Hasan ya, Muhammad Hasan teman-teman. Yang satu lagi Hendra Setiawan. Terus, wah Hendra Setiawan nih tanda tangannya nih. Jadi kedua raketnya adalah koleksi pribadi saya. Wih, Ini mantap. adalah Voltric Voltric apa kok? Jet Force 2 Lindan. Voltric Jet Force 2 Lindan, ya. Lindan kok. Lindan. Dan yang ini adalah Oke. Arc Saber Jet Slash-nya Taufik Hidayat. Ini Taufik Hidayat nih. Dilihat dulu nih brother. Ini raket-raket yang udah langka nih. Udah nggak ada di pasaran kok. Nggak ada. Udah nggak ada di pasaran nih. Kalau ini masih ada. Setuju. Terus ini adalah Voltric Jet Force 2 edisi ulang tahunnya foundernya Yonex. Apa kok? Voltric Jet Force 2. Hah? Voltric Jet Force edisi ulang tahunnya Mr. Yonex yang ke-88. Oh, Mr. Yonex yang 88. yang ulang tahun 88 ya. Ya, benar. Ini kok bisa kayak gitu kok, keren banget warnanya gitu doang tuh. Nih, teman-teman. Warnanya nih.
Udah los gitu aja. Tuh los gitu aja tuh. Udah ini nano frame gitu doang. Nah, ini adalah Lei Chongwei. Ini yang punya Lee Chongwei. Astrok 99 Lei Chongwei series. Ini Astrok yang 99. Lee Chongwei. Tahu dari Lee Chongwei-nya itu apa kok? Ini Bedanya apa? ada logonya Lei Chongwei. Oh, itu logonya Lee Chongwei nih. Yes. Oh, ini logonya Lee Chongwei, teman-teman. Gila, gua aja kagak ngerti. Dan yang paling spesial adalah ini nih. Li-Ning Woods GeForce. Ini yang dipakai sama Lindan waktu Olimpik 2008. Waktu Olimpik 2008. Ya. Oh. Lindanya kemari. Lindanya kemari. Ya. Lindan. Oke nih, ini dapat gini semua nih. Anjir keren banget ya. Dapat tempat minumnya juga. Nih. Kalau ini koleksi-koleksi yang asli-asli JP semua nih, Mizuno JP nih, ini Mizuno JP. Mizuno JP dan ini. Dan ini onek-onek yang JP semua nih. Oke. Dan ini Astrok yang JP juga. Ini yang JP dari Jepang ya, teman-teman. Dan ini ada banyak lagi raket nih. Ini ada ini menurut saya raket Fly Power yang enak ini. El Nino. Saya pernah dikasih. Dan ada Mizuno. Ada ini raket saya banget nih. Raket trainer. Ini raket berat ya buat latihan. Oke, ini ada ada apa lagi nih? Max Bolt, apa lagi nih? Merek apa ini? Gongke opo maneh? Nih Max Bolt, ini Li-Ning, raket squash, raket tenis, ini Li-Ning, Victor, ini Yonex, Carbonex, raket yang model lama. Ini raket apa ini? Astrok 88S. Tuh. Banyak nih Yonex. Tapi di sini tuh spesialis Yonex sih. Yonexnya banyak banget. Tergiur gua ke sini. Dan ada kaos-kaos dan ini nih. Oh iya, di sini tuh tempat nyenarnya paling ajib. Senaran top. Oke. Ini ada kok, semuanya ada. Ini ada yang senar yang BG dari JP, ada Kizuna, ada BG65 Jepang. BG65 Jepang no. Nih BG65 Jepang nih. Tuh, BG65 Jepang, BG66 Jepang. Ultimax. Oke. Nih keren banget nih. Oke. Mampir ke sini teman-teman. Ke Jalan Boulevard. Jalan Boulevard berapa kok tadi alamatnya kok? Jalan Boulevard Raya, TA2 nomor 34. Patokannya Ikan Dudi Manado atau Sop Kunru Karibosi. Oh gitu. Ingat-ingat ya teman, saya lupa. Ya ntar pas lagi tanya jawab aja itu. Oke. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama ownernya, oke? Halo teman-teman. Ini sekarang kan biasanya kan di video saya kan cuma tutorial. Terus banyak juga yang nanya, "Bang, cara milih raket yang gimana, yang benar tuh kayak gimana?" Terus yang, "Bang, senar yang bagus tuh buat saya tuh apa? Bang, raket yang enak buat nyemes tuh gimana?" gitu. Sekarang kita tanya langsung sama ownernya SA Sport ini. Dia sebenarnya yang lebih tahu gitu. Lebih tahu cara nyenar tuh kayak gimana. Terus perbedaan 2 simpul sama 4 simpul tuh kayak gimana. Oke. Jadi saya ngajuin pertanyaan biar dia yang jawab, oke? Kalau bisa sih pertanyaan yang sulit-sulit ya. Biar dia bisa jawab apa enggak gitu ya. Dites ya. Ya apa? Mau dites ya. Oke. Oke, silakan. Oke.
Kok, ini banyak yang nanya. Cara memilih raket yang baik itu kayak gimana kok? Oke, sahabat Esa. Jadi begini, dalam memilih raket itu ada beberapa hal yang kalian perlu pertimbangkan. Nomor satu, karakter permainan Anda. Suka menyerang atau suka defend? Defend dalam artian kontrol. Kalau Anda mendapat bola naik 10 kali, berapa bola yang Anda smash? Kita ngomong, oh saya suka smash 10 bola naik 7 kali saya smash. Nah, berarti kalian harus cari yang head heavy dan stiff. Oke, saya akan jelaskan beberapa tips dan trik, tetapi ini hanya secara teori ya. Karena raket itu adalah pegangan tangan. Mungkin secara teori seperti itu, tetapi dipegang belum tentu benar. Tapi harusnya mendekati dengan karakter yang saudara mainkan, mendekati. Jadi pada dasarnya raket itu ada tiga tipe, yaitu berat kepala, even balance, dan ringan kepala. Berat kepala, even balance, dan ringan kepala. Oke, di tiap-tiap masing tipe itu ada yang stiff dan ada yang fleksibel. Oke. Pada saat Anda mengatakan bahwa Anda suka serang, suka attack, maka saya akan menyarankan Anda untuk memilih raket yang stiff dan berat kepala. Kenapa? Karena stiff itu dia akan memberikan power yang lebih kepada Anda, dan berat kepala pun sama, dia akan ada bantuan ayunan dari raket tersebut. Nah, kalau Anda suka, saya sukanya main kontrol. Nah, Anda lebih cocok memilih raket yang ringan kepala. Karena ringan kepala raketnya itu akan lebih lincah. Lebih lincah, karena kalau Anda main kontrol, otomatis Anda akan bermain terbuka. Lebih banyak defense, mengolah bola. Nah, pasti lebih banyak dapat serangan kan? Nah, itu lebih cocok untuk raket yang ringan kepala. Nah, kalau ada juga, saya suka serang dan suka defense, suka kontrol. Nah, boleh pilih yang even balance. Even balance beratnya di tengah-tengah. Sama aja kayak all around gitu kan? All around ya. Itu bisa untuk defense dan bisa juga untuk serang. Nah, terus fleksibel dan kaku. Maaf. Kalau kaku itu enak untuk gebuk juga. Bisa membayangkan tuh Anda memakai besi dan memakai bambu. Nah, kalau memukul pakai besi, powernya akan ada. Tetapi begitu Anda memukul pakai bambu, itu lecutannya ada, lebih tajam. Jadi saya kembalikan ke permainan dan karakter Anda masing-masing. Mayoritas orang suka memilih raket yang berat kepala dan stiff karena akan membantu tenaga mereka, begitu. Jadi gitu loh. Ya. Jadi dia walaupun berat kepala tapi kan ada yang berat kepala kan ada tuh yang beratnya tuh beratnya tuh nggak 87, nggak full gitu kok. 87 atau 85 gitu kan. Itu perbedaannya apa gitu kok? Jadi gini, berat kepala saya bisa bilang 60% ke atas, 60% dari titik raket ke atas. Semakin berat kepala akan semakin enak buat nyerang, tetapi kebalikannya akan lebih lambat untuk digerakkan. Jadi kita refleksnya itu jadi lebih berkurang gitu. Lebih berkurang, lebih pelan. Nah, kalau Anda full suka serang, attacker sejati, boleh coba Astrok 100 JZ, Astrok 99, Astrok 88D. Astrok 100 JZ itu sangat berat kepala, sangat kaku. Sama dengan Voltric Jet Force 2. Astrok 99 sangat berat kepala, kakunya menengah, levelnya 75%. Kalau Astrok 88D sangat kaku 100%, berat kepalanya 75-80%. Nah, Astrok 88D sangat kaku, nggak terlalu berat kepala, dia buat nyemes dan attack repeat serangannya lebih cepat. Lebih cepat. Kalau Astrok 99 sangat berat kepala, tidak terlalu
tidak terlalu stiff. Itu enak untuk pemain yang sekali-sekali nyerang. Judes, kontrol. Kayak pemain single atau mix double. Nah, itu oke ya pakai Astrok 99. Kekurangannya Astrok 99 kalau kita menerima defense, karena dia agak flex, itu lebih slow. Kalau kita kena serangannya bertubi-tubi itu agak susah baliknya. Nah, sedangkan Astrok 88S itu lebih sedikit kaku, 60-70%, dan sedikit berat kepala 75-80% untuk kontrol dan main speed. Tetapi raketnya sedikit pendek. Jadi untuk pemain di belakang yang berasa smash-nya agak kurang tajam. Itu kalau misalkan raketnya si Kevin sama Gideon itu apa kok tipenya kok? Untuk Kevin dia menggunakan Astrok 88S. Seperti kita ketahui dia pemain speed di depan. Jadi raketnya agak pendek di depan, untuk antisipasi bola cepet banget. Sedangkan Gideon dia tukang smash di belakang. Nah, maka dia memilih raket Astrok 88D. Kaku, agak berat kepala. Kenapa dia memilih 88D? Karena menurut saya pribadi nih, agar repeatingnya lebih cepat karena raketnya sangat kaku. Kalau dia pilih yang Astrok 99 tadi akan lebih slow. Gitu. Oke. Jadi teman-teman udah mulai ngerti kan? Jadi menurut kemampuan Anda aja belinya gitu. Jadi jangan yang kelebihannya di apa? Belinya yang cocok yang itu gitu. Tapi kembali kepada karakter ya. Seperti kita ketahui tadi raketnya Ahsan dan Hendra pun dia pakai Nanore 900. Nanore 900 itu sangat kaku, ringan kepala. Balance point-nya itu bisa sekitar 40% lah. Sedikit ringan kepala. Kita ketahui kan Ahsan tukang smash. Kenapa dia pilih yang ringan kepala? Nah, itu kembali ke feelingnya orang masing-masing. Mungkin dia lebih cocok nyaman dengan menggunakan raket itu. Ambil contoh lagi Tan Bun Hyung, smasher keyboard dari negara Malaysia. Dia memecahkan smash terkeras dengan menggunakan Nanore Jet Speed, kaku dan ringan kepala. Itu ya kembali ke tangannya masing-masing. Tetapi karakter permainan itu sudah dianjurkan oleh masing-masing pembuat raket. Gila, Tan Bohong itu smash-nya bisa sampai 400 km per jam loh kok. Iya. Gila. Nah, kalau Mas Wahid ini ya, badannya besar, tenaganya besar, tapi speednya pelan. Nah, ini dia cocok dengan Astrok 99. Karena kalau Astrok 88D nggak bisa. Bolanya datang dia belum balik. Nah, kalau pakai Nanore 900, pukulan dia nggak maksimal karena ringan kepala tadi. Astrok 99 cocok buat dia. Tenaganya kencang, mainnya nggak cepet. Nah, satu-satu, jeblas, tapi satu-satu. Nah, itu menurut saya, tapi namanya tangan beda-beda ya. Iya. Jadi yang namanya tangan tuh beda-beda kok ya. Benar. Tapi kalau saya sih pribadi, walaupun kayak gitu, saya lebih suka yang ala Ron kok. Nah, dia galau, kadang enggak. Nyemesnya paling cuma sekali-sekali doang. Jadi kalau misalkan bicara masalah teknik, beliau udah pasti tekniknya bagus lah. Dari segi ngelatihnya juga ngerti, dari segi tekniknya teorinya juga bagus. Karena emang dia dulu pernah pelatnas, udah gitu juga ngelatih di Singapura, ya kan? Apalagi gitu loh. Jadi kita serahkan yang ke ahli-ahlinya lah. Apalagi dia sekarang udah terjun langsung ke toko ke jual-jual raket kayak gini kan. Apalagi sekarang dia spesialis Yonex Ori JP. Wah, top. Jadi teman-teman yang mau kesini tuh monggo. Dan kalau misalkan online pun bisa. Onlinenya apa kok? Esa Sport di Tokopedia, Shopee dan Instagram. Nanti saya tulis di bawah ya, di video-video sini tuh ada nanti. Oke kok. Ini pertanyaan kedua. Banyak teman-teman yang nanya, apa perbedaan gimana cara kita untuk memilih senar yang baik untuk kita, itu gimana ya? Dari gede kecilnya, dari kaku fleksibelnya, terus
diameternya tuh berapa mili gitu kan, tebal berapa? tipisnya berapa gitu. Jadi mohon pencerahannya gimana? Oke, memilih senar. Senar semakin tipis senar itu, pantulannya akan semakin bagus. Pantulan akan semakin bagus. Suara hitting sound juga semakin bagus. Kekurangannya power dan durability-nya, daya tahannya. Jadi bedakan antara power dan pantulan ya. Power itu kita mukul jebret, tenaganya powernya keluar. Kalau pantulan itu kita mukul santai, mukul santai, itu pantulannya jauh. Nah, bedakan. Power itu kita mukul, powernya keluar. Kalau pantulan kita mukul slow, mukulnya pelan, bolanya lajunya jauh. Nah, kembali ke tipikal masing-masing pemain. Kalau Anda itu pemain yang suka kontrol, pemain santai, tenaganya nggak terlalu besar, itu pilihlah senar yang medium, soft, dan diameternya kecil. Kenapa? Medium soft itu nggak terlalu keras, jadi senar itu lebih membal. Nah, Medium soft. medium ya, senar lebih membal. Medium soft itu kakunya kok. Tapi maksudnya itu medium soft itu biasanya itu di diameter berapa tuh? Medium soft itu setiap diameter ada. Nah, medium soft dan coba pilihlah yang agak tipis. Jadi biar pantulannya lebih bagus. Bisa ambil Ultimax, Aerosonic, Nano G98 ya. Tapi kalau Anda tuh suka yang power keras, carilah yang kasar, yang tebal, tarikannya lebih kencang. Kalau pemain yang soft tarikannya 26, 27 udah cukup dengan mesin digital. Udah cukup. Kalau mau keras lagi yang dengan senar tebal, tarik 28, 29, 30. Itu untuk yang suka smash. Ya. Kalau suka smash boleh coba di BG80. Tarikan 28, 29 atau Nano G99. Jadi senar itu semakin tebal, power bagus, kontrol juga bagus. Logikanya diameter yang kena bola itu lebih banyak. Ya. Jadi bedanya senar Ultimax, Nano G itu mempunyai karakter masing-masing. Jadi kalau Ultimax itu untuk apa kok biasanya? Ultimax itu sebenarnya dia all around, tebalnya 0,65, cukup tipis tapi senarnya kasar. Nah, jadi buat pantulan bagus, buat kontrol juga cukup oke, buat power pun juga nggak terlalu tipis. Kalau Nano G? Nano G98 senarnya halus, pantulan bagus banget, tapi suaranya kurang. Kelebihannya dia adalah awet, senarnya awet. Itu Aerosonic, bedanya apa kok? Beda sama aja kok? Kalau Aerosonic itu sebenarnya tipis, 0,61. Oh, lebih tipis lagi Tipis ya? sekali. Itu pantulan istimewa, hitting sound istimewa. Tapi untuk power agak kurang. Power agak kurang. Oh, dia tipis malah agak kurang kok? Power agak kurang ya. Pantulan bagus. Tapi berarti kalau bahasa kasarnya mah dia pantulannya kenceng. Biasanya kita pukulnya nyantai aja nggak out, ini jadi out gitu kok. Jadi begini logikanya. Gimana logikanya? Kita mukul 100% ya. Power harusnya keluarnya 100%. Kalau Aerosonic kita pukul 100% mungkin keluarnya 95 gitu loh. Kalau pantulan Aerosonic kita keluarkan tenaga 60 nih. Keluarnya 80. Nah, jadi tenaga kita dikit dia mantulnya bagus. Oh, jadi kalau kencang dia malah lebih turun Nah, kok? nggak sebagus kita pakai BG80. BG80 kita gitu. hajar. Walah. Oke. Itu Aerobit Boost apa tuh kok? Aerobit Boost dan Aerobit itu adalah senar terbarunya Yonex ya. Dia kombinasi dua senar. Yang berdiri tebal, yang tidur lebih tipis. Tujuannya untuk kontrol jadi pakai dua senar, satu tebal, satu tipis, kontrolnya akan Oh, semakin dia bagus. ada dua kok. Ya, dua senar. Aerobit Boost itu 73 dicampur dengan 61. Aerobit biasa 67 dicampur dengan 61. Oh, gitu. Jadi kalau seumpama kalian ini pemain-pemain amatir ya, senar yang bisa saya sarankan boleh coba Aerobit, boleh coba Nano G, boleh coba Ultimax, bikin 66 Ultimax, bikin 66 biasa. Kalau kalian punya tenaga lebih, boleh coba BG80. Kalau saya pribadi suka BG80 campur Ultimax, karena BG80 itu tebal, kasar dan keras. Kalau BG80 sendiri
Tangan saya nggak kuat, udah tua. Dan dicampur Ultimax tuh senarnya jadi lebih empuk dan kontrolnya pun juga dapet karena tebelnya beda 68 mix 65. Oke deh. Oke teman-teman. Jadi pencerahan tentang senar udah juga. Sekarang ini terakhir nih, pernyataan terakhir, pertanyaan. Apa perbedaan nyenarin itu loh, nyenarin simpul 2 sama simpul 4? Itu bedanya. Dan lengkap ya kok ya? Nah itu bedanya apa? Jadi gini, simpul 2 dan simpul 4 itu yang membedakan di cepat kendornya senar. Bukan cepat kendornya, berapa banyak senar itu akan kendor. Logikanya gini, ini kabel nih ya. Dari ujung sini sampai ujung sini 10 meter. Pada saat kendor dia akan kendornya banyak. Tetapi pegang gini loh. Pada saat di sini ada pegangan satu lagi, jadi 4 simpul, dia akan kendornya lebih sedikit. Nah, tetapi kembali lagi pada saat kita memakai senar BG66 Ultimax yang tebalnya 0,66, yang umurnya itu nggak nyampe 2 bulan, ini belum sampai kendor itu udah putus. Jadi nggak terlalu ada bedanya, nggak terlalu ada berasa bedanya gitu loh. Menurut saya pribadi ya, tapi kalau kalian semua udah biasa dengan 4 simpul atau 2 simpul ya silahkan, nggak ada bedanya. Untuk kepada raket sebenarnya yang paling bagus itu 4 simpul ditarik dari tengah. Nah itu paling bagus. Cuman ya ongkosnya lebih mahal karena nyenarnya waktunya lebih lama. 4 simpul tarikan dari tengah. Tapi itu dari misalkan kayak bunyi-bunyian gitu beda juga, apa tuh nggak ada ngaruhnya kok, nggak ada bedanya gitu 4 simpul sama 2 simpul itu. Kalau dari bunyi nggak ada bedanya. Bunyi itu lebih ke arah tukang senar, mesin senar. Nah itu lebih pengaruh kepada bunyi karena bunyi itu lebih ke arah hasilnya ya. Balance enggak, tarikannya rata enggak begitu. Nah mengapa senar dengan digital itu lebih mahal? Karena hasilnya lebih sempurna, lebih mendekati sempurna daripada dengan manual. Oh gitu kok. Terus tadi untuk lengkap 1 dan nggak lengkap ya. Oke, jadi perbedaan lengkap 1 dan tidak itu dari sweet spotnya, spot titik tengah dari raket tersebut. Pada saat kita menggunakan gayanya Yonex ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lubang ke-9 masuk untuk senar pertama, itu sweet spotnya akan sebesar ini. Hitungnya 5 raket dari atas, 5 senar dari atas, 5 senar dari bawah, 5 senar dari kanan, dan 5 senar dari kiri. Jadi kurang lebih sweet spotnya akan sebesar ini. Nah, pada saat menggunakan sistem yang lengkap 1, maka senar pertama akan dimulai dari sini, lubang ke 8, lubang ke 8, lubang ke 9, lubang 10 lengkap, senar lagi akan dari sini. Nah, sweet spotnya akan dimulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Anda akan kehilangan sebesar ini untuk sweet spotnya. Sweet spot itu apa, Bu? Titik pantulan tengah raket. Titik pantulan. Jadi sweet spotnya akan mengecil. Nah, sweet spot mengecil, kelebihannya apa? Sweet spot mengecil itu kenanya semakin susah, tetapi pada saat kena, pantulan akan semakin lebih keras. Itu plus minusnya. Jadi sweet spotnya mengecil, kenanya lebih susah. Anda kena ke sweet spot itu lebih susah. Ingat ya, sweet spot itu titik pantulan raket. Titik pantulan tengah. Pantulan tengah. Nah, titik ideal pantulan lah. Ya, sweet spot. Semakin kecil, kenanya semakin susah. Semakin susah Anda dapat. Tapi begitu dapat, powernya akan tambah. Nah, itu plus minusnya. Ya, kebalikannya kalau sweet spotnya normal, ya lebih gampang untuk dapat sweet spotnya. Nah, seperti itu. Jadi bedanya seperti itu sudah dari pantulan, suara, hitting sound. Menurut saya sih itu nggak ada bedanya. Karena saya udah coba. Kadang kan ada orang ngomong, oh karena di lompat 1 biar suaranya lebih nyaring. Nggak ada bedanya. Oh lompat 1 pantulan lebih bagus. Secara overall, nggak juga. Jadi bedanya cuman sweet spotnya aja. Kalau seumpama lengkap 1 itu pantulannya lebih bagus atau suaranya lebih nyaring, ya semua pemain pasti akan pakai metode tersebut.
ya kan? Kenapa semua pemain lebih banyak menggunakan metode seperti ini? Ya logika saya, senaran seperti ini lebih bagus gitu loh. Oke, teman-teman. Itu tadi penjelasan dari Ko Satya. Ini beliau ini owner namanya Ko Satya. Satya siapa kok? Satya Adi Nugroho. Satya Adi Nugroho. Jadi, oh iya kok, ini kan tadi kan toko-tokonya kan semua Yonex nih, ya kan? Mayoritas Yonex nih. Jadi keunggulan apa yang dijual di toko ini? Oke. Jadi di tempat saya, keunggulan pertama barang-barang Yonex yang high end saya lengkap. Sepatu SHB yang terbaru lengkap, Airus lengkap, Convert, Eclipse ada, Airus Jet 75 Anniversary juga akan masuk beserta tasnya juga. Serta raket-raket Yonex yang high end yang made in Jepang ya, itu rata-rata ada. Terus juga barang-barang JP Code itu juga saya ada stok. Untuk raket, untuk tas pun JP Code juga ada. Selain itu juga saya punya barang Mizuno. Stok Mizuno saya cukup bagus, cukup banyak. Tas Mizuno. Mungkin nanti setelah ini Mas Wahid bisa memperlihatkan barang-barang Mizuno, sepatu Mizuno. Dan di 2 atau 3 minggu ke depan saya akan masuk sepatu ASICS. Sepatu asik lu ye. ASICS. Jadi ASICS itu kan terkenal dengan bantalannya yang empuk. Bantalannya empuk. Saya pernah pakai, sepatunya empuk banget. Dan mungkin untuk di bulu tangkis dia masih kurang populer, tapi untuk di dunia sepatu dia udah sangat top ya. Onitsuka Tiger, nah itu juga salah satu produknya ASICS kan. Mungkin dalam 2-3 minggu lagi saya akan kirim foto ke Mas Wahid bentuk-bentuk sepatu ASICS. Oke. Di sini itu kan kok apa namanya menjual raket second juga kan? Oh iya, satu lagi. Untuk raket, sepatu, tas, saya hanya jual kualitas ori. Senar itu hanya ori. Grip ori. Ya. Yang saya main grip ori itu hanya kaos dan kaos kaki, itu aja. Jadi untuk membeli senar, raket, sepatu, grip, tas 1000% saya jamin ori. Kalau Anda bisa membuktikan belanja di sini barang itu ketahuan palsu, saya akan ganti 2. Beli 1 dapat 2. Dan tadi Mas Wahid tanya untuk raket-raket second. Ya di sini ada beberapa customer yang suka titip jual. Jadi ada beberapa pilihan raket second yang masih bagus-bagus. Jadi mungkin Anda yang masih mau coba-coba tapi tidak rela membeli dengan harga baru, ya boleh. Anda beli raket second, coba-coba, cocok nggak cocok ya bisa dititip jual lagi atau bisa dijual. Oke? Oke. Ya udah. Gitu aja ya, teman-teman. Semuanya udah ya yang domisilinya Jakarta Timur, apa Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, semuanya seluruh Indonesia nih kirim-kirim seluruh Indonesia kan? Amanah. Mana? Oke, nanti saya taruh di deskripsi link pembelajarannya, link tokonya. Oke, teman-teman. Thank you udah nonton video ini dan thank you juga buat Ko Satya untuk ilmu menyenarnya, raketnya milih raket, milih senar gitu. Jadi semuanya yang saya nggak bisa jawab, teman-teman selalu nanya, sudah terjawabkan di video ini. Oke? Thank you teman-teman. Jangan lupa nonton terus. Thank you.